Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windayani ST MSI. Saya merupakan dosen manajemen dan bisnis Universitas Halu Oleo. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDDUK-TPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah BBZ63014. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep-konsep dasar manajemen sumber daya manusia sekaligus mampu mengimplementasikan teori-teori tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan organisasi secara profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah ini juga menekankan pentingnya etika profesional, penguasaan teori manajemen, kemampuan teknis, serta kemampuan dalam praktik MSDM sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Selama perkuliahan ini kita akan mempelajari berbagai topik penting, antara lain yang pertama yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan tantangannya di era globalisasi, kemudian pengelolaan SDM berdasarkan prinsip keragaman dan kesetaraan dalam pekerjaan, kemudian sistem kompensasi yang berkeadilan dan berkredibilitas, kemudian penilaian kinerja berbasis teknologi, perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, manajemen perencanaan karir, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan SDM yang terjadi di perusahaan maupun instansi pemerintahan. Kemudian memberikan solusi yang tepat berdasarkan konsep-konsep ilmiah dan praktik terbaik di bidang MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Adapun PMK dalam mata kuliah ini terbagi ada 4, yaitu yang pertama, mampu mengimplementasikan etika profesional dalam setiap pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia dan tantangannya di era globalisasi. Yang kedua, mampu menguasai teori di bidang manajemen secara komprehensif, khususnya manajemen sumber daya manusia dan tantangannya di era globalisasi. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan teori bidang manajemen dalam mengelola berbagai tipe organisasi. Adapun subjek PMK pada mata kuliah ini terdiri dari 10, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori manajemen sumber daya manusia dan tantangannya di era globalisasi dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip keragaman dan kesetaraan dalam pekerjaan atau biasa disebut Equal Employment Opportunity atau biasa disingkat EOO. 3. Mahasiswa mampu menganalisis peran manajemen sistem kompensasi berkredibilitas dengan benar. Yang keempat, mampu mengimplementasikan program keselamatan dan kesehatan kerja secara mandiri. Kelima, mampu menerapkan penilaian kinerja berbasis teknologi dengan benar. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan perencanaan manajemen dengan tepat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan analisis pekerjaan dengan benar. 8. Mahasiswa mampu meninjau tentang seleksi, orientasi, dan penempatan dengan baik. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen perencanaan karir dengan tepat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen pelatihan dan pengembangan SDM dengan benar. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student center learning sehingga mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tetapi juga berdiskusi dan menganalisis studi kasus, menyusun laporan, melakukan presentasi, serta menyelesaikan berbagai proyek pembelajaran yang berkaitan dengan kondisi nyata di dunia kerja. Beberapa metode pembelajaran yang akan digunakan antara lain diskusi kelompok, discovery learning, studi kasus, presentasi, penugasan mandiri, dan pembelajaran berdasarkan learning menggunakan platform pembelajaran Universitas Halu Oleo atau yang biasa dikenal dengan SPADA. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta pemecahan masalah yang menjadi kompetensi penting saat ini. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan melalui keaktifan dalam diskusi, kuis, penyelesaian studi kasus, tugas individu maupun kelompok, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir,
tetapi juga memperhatikan proses belajar, kemampuan analisis, kemampuan bekerja sama, dan integritas akademik mahasiswa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ketemu kembali dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Untuk yang pertemuan pertamanya kemarin masih ada yang ingat? Ada teman yang lain? Oh, silakan. Namanya siapa deh? Baik, perkenalkan nama saya yaitu Yusuf Hussein, nanti bisa terus. Baik, materi pertemuan kemarin itu membahas terkait teori ekonomi kapital, yang dimana tokoh dari teori ini yaitu Theodore Bistales dan Gary Becker. Ya, apa isi konsep dari teori tersebut? Jadi konsep daripada Theodore dan Gary Becker ini yaitu SDM dipandang sebagai aset modal yang memiliki nilai ekonomi, investasi pada pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi akan meningkatkan produktivitas individu dan organisasi. Oke, benar sekali lah ya yang dikatakan temannya tentang teori yang tadi disebutkan. Oke, untuk pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang tantangan MSDM di era globalisasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tantangan eksternal yaitu perubahan teknologi, ekonomi, persaingan, dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tantangan organisasional yaitu tentang tuntutan serikat buruh, kepegawaian, budaya, dan struktur organisasi. Dan tujuan kita yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang tantangan profesional dan tantangan internasional. Oke, mungkin kita langsung saja ke tantangan eksternal. Ada yang tahu apa itu tantangan eksternal? Coba tunjuk tangan. Yang kedua yaitu tantangan organisasional. Tantangan organisasional ini merupakan elemen yang berasal dari organisasi dan dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi. Yang pertama itu tuntutan serikat buruh. Dari tuntutan serikat buruh ini biasanya mereka melakukan permintaan kenaikan gaji, terus kadang perbaikan fasilitas kerja dan perlindungan keselamatan kerja. Terus kadang ada juga penyediaan sistem informasi kepegawaian. Biasanya ini sidik jari atau absensi bagi karyawan-karyawan menggunakan, sekarang sudah online loh ya, sidik jari atau absensi bagi karyawan-karyawan menggunakan, sekarang sudah online loh ya. Ketiga itu tuntutan budaya organisasi. Keadaan dan perubahan tenaga kerja. Keadaan dan perubahan tenaga kerja ini berasal dari kebutuhan akan perusahaan yang biasanya itu sekarang ini pelamarnya itu dari Gen Z. Biasanya Gen Z itu lebih menyukai fleksibilitas dalam bekerja. Dia itu tidak hanya tidak terlalu suka bekerja di ruangan tertutup. Dia lebih cari memilih coffee shop untuk bekerja agar biasanya mereka lebih mendapatkan kayak inspirasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Biasanya Gen Z itu lebih menyukai fleksibilitas dalam bekerja. Dia itu tidak hanya tidak terlalu suka bekerja di ruangan tertutup. Dia lebih cari memilih coffee shop untuk bekerja agar biasanya mereka lebih mendapatkan kayak inspirasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Terus yang kedua, keadaan dan perubahan teknologi. Biasanya itu karena keadaan dan perubahan teknologi biasanya perusahaan melakukan rekrutmen kadang menggunakan AI atau biasanya via Zoom. Jadi tantangan eksternal dari perubahan teknologi ini membutuhkan SDM yang lebih adaptif dalam perkembangan teknologi. Terus yang ketiga yaitu keadaan dan perubahan ekonomi persaingan. Tantangan eksternal yaitu tantangan yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Adapun tantangan-tantangan eksternal yang terjadi dalam sebuah organisasi ada 4 biasanya itu. Yang pertama, keadaan dan perubahan tenaga kerja. Keadaan dan perubahan tenaga kerja ini biasanya karena kebutuhan organisasi itu tidak hanya membutuhkan SDM yang tua saja.
Karena kebanyakan sekarang itu yang muda-muda malah lebih, mungkin untuk lebih memahami materi kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus pada perusahaan UHO Teknologi. Studi kasus ini tentang tantangan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan multinasional di era globalisasi. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi. Dia memiliki kantor pusat di Amerika Serikat dan beberapa cabang di negara seperti India, Jerman, Brasil. Global Tech ini berkembang pesat selama 20 tahun terakhir dan ini memiliki lebih dari 20.000 karyawan. Meskipun telah sukses dalam pengembangan produk dan inovasi teknologi, mereka menghadapi sejumlah tantangan dalam hal manajemen sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan globalisasi dan perbedaan budaya dan pengolahan talenta. Oke, di sini kita akan melihat tantangan-tantangan yang UHO Tech alami, yaitu kita dapat mendiskusikan tentang tantangan antar komunikasi budaya, terus yang kedua tentang perbedaan kebijakan ketenagakerjaan, dan yang ketiga tentang implementasi teknologi dalam SDM. Oke, mungkin kita bisa bagi kelompok, 3 kelompok saja, mungkin bisa ambil tempat. Nanti tiap kelompok akan membahas poin-poin terkait nomor 1, 2, dan 3. Mungkin diskusi kali ini kita akan mulai dari kelompok 1. Oke, Ibu silakan untuk kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait tantangan komunikasi antar budaya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tim dari UHO Tech itu berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, serta gaya komunikasi dan juga cara bekerja yang berbeda. Nah, perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, keterlambatan pengambilan keputusan, serta menurunkan efektivitas yang bekerja. Nah, di sini kita memberikan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama itu adalah pelatihan cross kultural. Ya, secara garis besarnya, perusahaan hanya perlu memberikan pelatihan mengenai budaya kerja masing-masing negara agar karyawan dapat menilai cara kerja dan etika sesama rekan kerja. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa kerja yang sama, di mana menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk komunikasi dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, memanfaatkan teknologi kolaborasi dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft, Excel, dan juga Google Meet. Ya, itulah pemaparan presentasi dari kami kelompok 1. Oke, ada tanggapan? Kemudian untuk kelompok selanjutnya, perbedaan kebijakan ketenagakerjaan. Ibu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 itu membahas mengenai perbedaan kebijakan ketenagakerjaan. Kita tahu bahwa setiap negara pasti memiliki aturan jam kerja, sistem pengupahan, pajak, jaminan sosial, cuti, PHK, keselamatan kerja yang berbeda-beda. Jika perusahaan menerapkan satu kebijakan yang sama di seluruh negara, maka berpotensi mengangkat hukum setempat. Jadi kami dari tim 2 atau kelompok 2 memiliki strategi penyelesaian. Yang pertama itu menetapkan kebijakan SDM global. Perusahaan menetapkan nilai dalam standar global seperti integritas, anti diskriminasi, etika kerja, pengembangan karir, serta keselamatan kerja. Yang kedua itu ada menyesuaikan kebijakan lokal. Setiap kantor diberikan fleksibilitas menyesuaikan kebijakan sesuai hukum negaranya. Misalnya, di Indonesia ada THR wajib, ada BPJS, UMP, dan di Jerman seperti ada perlindungan pekerja lebih kuat, jam kerja lebih terbatas. Dan yang terakhir itu kita ambil contoh juga Amerika Serikat, seperti sistem ketenagakerjaannya juga lebih fleksibel. Selanjutnya ada menggunakan tim HR lokal, di mana setiap negara memiliki HR lokal yang memahami hukum ketenagakerjaan. Yang terakhir mungkin ada audit kepatuhan, memiliki audit secara berkala untuk memastikan seluruh cabang mematuhi peraturan pemerintah. Ini saya dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Aku langsung untuk kelompok yang terakhir, Ibu persilakan tanggapannya tentang implementasi teknologi SDM berbasis cloud yang dilakukan oleh UHO Tech. Baik, saya Ahmad Faldi, saya perwakilan dari kelompok 3, di mana saya akan menjawab dari pertanyaan yang nomor 3, yaitu implementasi teknologi SDM berbasis cloud. Di mana implementasi teknologi SDM berbasis cloud ini
kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu ada kelebihan dan tantangannya. Di mana diantaranya kelebihan ini, yang pertama itu ada data terintegrasi. Artinya semua cabang dapat mengakses data karyawan secara real time. Kemudian efisiensi administrasi, seperti absensi, payroll, cuti, penilaian kerja itu dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian pengambilan keputusan lebih cepat, di mana manajemen memperoleh laporan SDM secara real time dan juga keputusan lebih akurat. Kemudian tantangan yang dihadapi dari implementasi teknologi SDM berbasis cloud ini, yang pertama itu ada resistensi karyawan. Sebagai karyawan enggan berubah karena sudah terbiasa menggunakan sistem lama. Kemudian ada kurangnya kompetensi digital. Tidak semua pegawai memahami penggunaan aplikasi baru. Selanjutnya ada kualitas internet. Cabang di negara tertentu mungkin memiliki infrastruktur internet yang kurang memadai. Jadi implementasi HR berbasis cloud ini akan meningkatkan efisiensi, akurasi data dan kolaborasi global. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusianya, pelatihan yang memadai, keamanan data, serta dukungan manajemen dalam mengelola perubahan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dari berdasarkan analisis Robotex itu dapat mengatasi tantangan-tantangannya. Kita dapat menarik tiga kesimpulan dari tiap item. Yang pertama, untuk komunikasi antar budaya itu dengan membangun budaya organisasi yang inklusif, terus memberikan pelatihan lintas budaya dan memanfaatkan teknologi kolaborasi. Sementara untuk perbedaan kebijakan ketenagakerjaan, kita dapat menerapkan prinsip think global, act local, yaitu menggabung standar SDM global dengan menyesuaikan terhadap regulasi di setiap negara. Terus yang terakhir, untuk implementasi teknologi SDM berbasis cloud, yaitu yang dapat mengelola perubahan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan agar teknologi diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh karyawan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, UHT tidak hanya mampu mengatasi tantangan globalisasi, tapi juga meningkatkan kolaborasi internasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Oke, dari hasil pertemuan kita kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keempat tantangan tersebut, yaitu tantangan eksternal, tantangan organisasional, tantangan profesional, dan tantangan internasional itu saling berkaitan. Di mana tantangan eksternal itu berasal dari perubahan lingkungan, terus tantangan organisasional itu berasal dari kondisi internal perusahaan, tantangan profesional untuk kompetensi tinggi dari praktisi SDM, sedangkan tantangan internasional muncul akibat globalisasi. Keberhasilan organisasi dalam mengelola keempat tantangan ini akan menentukan efektivitas pengelolaan SDM dan daya saing organisasi di tingkat nasional maupun global. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini? Kalau tidak ada, mungkin Ibu absen dulu ya sebelum kita akhiri materi kita hari ini. Didengarkan namanya baik-baik bosan. Oke, setelah saya melakukan absen, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas prinsip keragaman dan kesetaraan dalam pekerjaan, atau biasa disebut Equal Employment Opportunity, atau biasa disingkat dengan EOO. Mungkin itu saja untuk kali ini. Ibu tidak perlu tugasnya, nanti insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dan Ibu akan berikan tugas. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.